Cinta memang tak dapat ditebak dari mana datangnya. Namun terkadang cinta itu datang di saat dan tempat yang tidak sepatutnya. Hal itulah yang belakangan mengusik pikiran wanita yang berusia 47 tahun itu. Hatinya seperti sedang diselimuti kegalauan karena perasaan cinta yang tengah melanda batinnya ini bukanlah cinta biasa, tapi sebuah cinta yang tumbuh kepada lelaki yang selama ini ada di dekatnya. Wajar saja jika di usia kepala 4 ia kembali merasakan getaran cinta dalam relung jiwanya. Apalagi dia sudah 5 tahun hidup menjanda semenjak mendiang suaminya meninggal dunia. Batinnya gelisah dan bimbang akan perasaan yang mulai tumbuh. Bukan karena cinta itu sendiri, melainkan karena kepada siapa cinta itu berlabuh. Ia sungguh merasa dilema karena benih cinta itu justru bersemi untuk Angga, anak angkatnya sendiri, pemuda yang sudah diasuhnya sejak kecil dan sudah layaknya seperti anak kandung. Ia bimbang kenapa harus Angga yang bisa mengisi kembali hatinya yang selama ini selalu tertutup untuk lelaki lain. Beribu pertanyaan muncul di benaknya. Apalagi malam itu Angga bersikap tak seperti biasanya dan Harti bisa merasakan semuanya. Jiwanya diliputi perasaan yang aneh dan tak wajar. Baru saja Angga keluar dari ruangannya, Harti tahu apa yang sudah diberikan Angga kepadanya. Sejak dulu, Angga memang terbiasa menghampiri ruangannya hanya untuk sekedar mengucap selamat tidur, dan terkadang Angga juga memberikan tanda kasih sayang di keningnya. Namun malam itu semua berbeda. Pemuda itu tak hanya memberikan ucapannya di kening, namun setelah itu Angga mengucapkannya dengan pelan di telinga Harti, dan yang membuat Harti bergejolak, ucapan selamat malam itu diberikan di bibir. Harti tak menyangka Angga memberikan tanda kasihnya dengan hangat. Sementara Harti ia tersenyum sendiri setelah Angga beranjak pergi meninggalkannya, sembari memegangi bibir yang sudah diberikan tanda kasih oleh anak sambungnya. Sudah setahun ini Angga lulus SMA dan ia mulai kuliah di sebuah perguruan tinggi ternama di kota tempat mereka tinggal. Sudah setahun ini pula Angga mengetahui rahasia hidupnya. Harti ibu angkatnya akhirnya menceritakan semuanya karena Angga dinilai sudah cukup dewasa. Dengan perasaan yang campur aduk, Harti menjelaskan jika Angga sebenarnya bukan anak kandungnya. Dulu Angga diadopsi oleh Harti dan Lukman, mendiang suaminya, dari sebuah panti asuhan saat itu Angga masih berusia 2 tahun. Lukman, mendiang suami Harti, saat itu memutuskan untuk mengadopsi seorang anak karena mereka belum bisa memiliki momongan di usia pernikahan mereka yang sudah lama. Saat itu harapan mereka adalah agar dikaruniai buah Harti setelah mengangkat seorang anak yatim piatu. Namun sayang, walaupun sudah begitu, mereka belum juga dikarunia buah Harti dan akhirnya mereka ikhlas dengan kondisi yang mereka hadapi. Mereka berjanji akan memperlakukan Angga seperti anak kandung mereka sendiri. Nah, saat Angga duduk di bangku SMP, Lukman, suami Harti, mengalami musibah kecelakaan yang merenggut nyawanya, dan Harti resmi menjanda sejak saat itu. Harti berjanji untuk tidak menikah lagi, bertekad untuk mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk membesarkan Angga seorang diri. Apalagi pekerjaan Harti sebagai ASN Pemda dinilai mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga anak angkatnya itu. Saat mengetahui kalau dia bukan anak kandung, Angga sempat kecewa. Namun Harti berhasil meyakinkan Angga bahwa kasih sayangnya pada Angga sudah seperti anak kandung sendiri dan jiwa dan raganya semua dilimpahkan padanya. Setelah setahun berlalu dan Angga sudah tahu siapa dirinya sebenarnya, Angga malah semakin menyayangi ibunya itu. Namun bukan perasaan sayang seperti biasanya, akan tetapi ia merasakan perasaan yang tak wajar, sebuah perasaan yang tak seharusnya mulai tumbuh di batin Angga. Sebenarnya Angga adalah pemuda yang tampan dan ia jadi idola banyak gadis di kampusnya. Tapi sejak mengetahui ia bukan anak kandung Harti, ia merasakan sesuatu yang mulai berubah. Ada perasaan cinta yang tak seharusnya tumbuh untuk Harti, wanita yang selama ini merawatnya seperti anak sendiri. Selama setahun belakangan ini, mereka berdua seperti memasuki fase yang serba salah dan serba canggung di antara keduanya. Di sisi lain Harti sendiri seperti mulai merasakan cemburu bila Angga memiliki teman wanita. Padahal hal itu lumrah untuk pemuda seperti Angga. Harti seringkali uring-uringan sendiri tanpa sebab saat tahu Angga mau jalan-jalan dengan kekasihnya. Semua tabir perasaan di antara mereka akhirnya terungkap tatkala suatu hari pacar, Angga menemui Harti. Amel pacarnya, Angga mulai mengadu tentang sikap Angga yang berubah dan dengan sepihak memutuskan ikatan cinta mereka. Amel menduga jika ada wanita lain yang sudah merebut hati Angga dari Hartinya.
Saat malam tiba, Harti memanggil Angga. Dia ingin membicarakan tentang Amel pacarnya itu dari Harti ke Harti. Saat itulah Angga mengaku jika dirinya tak mungkin bisa mencintai Amel lagi, sebab ada wanita yang lebih ia sayangi dan cintai melebihi apapun. Malam itu sebuah malam yang mengejutkan bagi Harti dikarenakan tak pernah terbayang olehnya ternyata Angga juga telah jatuh cinta kepadanya, yang notabene ibu angkatnya sendiri. Maafkan saya Bu, tapi itulah yang saya rasakan, sehingga saya tak mungkin melanjutkan hubungan dengan Amel. Saya tahu perasaan saya ini salah, tapi saya tidak bisa lagi membohongi diri saya sendiri, ungkap Angga malam itu dengan suara yang bergetar. Harti terkejut mendengar pengakuan Angga. Walau hatinya dipenuhi perasaan bahagia, namun Harti tak mungkin menunjukkannya pada Angga. Angga, kamu ini kenapa sih nak? Aku ini ibumu loh. Mana boleh kamu memiliki perasaan seperti itu? Balas Harti seolah kesal dengan ucapan cinta dari Angga dengan wajahnya yang dibuat cemberut. Harti kemudian beranjak masuk kamar meninggalkan Angga yang masih canggung sendiri di ruang tengah. Namun di ruangannya, Harti malah tersenyum bahagia mengingat apa yang telah diungkapkan oleh Angga. Angga membiarkan sang ibu meninggalkannya sendirian. Ia hanya merenungi tentang perasaannya. Dia merasa sangat bersalah sudah mengucapkan perasaan cintanya pada Harti yang mungkin membuat ibunya itu sedih pikirnya. Harti sendiri adalah wanita yang sangat sempurna menurutnya, baik secara fisik maupun sikap dan kebaikannya. Sejak dulu, Angga melihat Harti sebagai wanita paling cantik yang pernah ia lihat, yang membuat Angga merasa nyaman dengan kehadiran Harti. Angga ingin sekali membalas kasih sayang dan ketulusan Harti dengan perasaan yang tulus darinya. Dia sadar bahwa selama ini Harti sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan segalanya hanya untuk membesarkan Angga. Seharusnya Harti bisa saja menikah lagi dan mencari pengganti mendiang suaminya. Akan tetapi semua tak pernah dilakukan Harti. Semua itu semata-mata hanya ia ingin fokus merawat dan membesarkan Angga. Malam itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Angga berpikir Harti pasti sudah terlelap dalam mimpinya. Dengan perlahan ia pun menghampiri ibunya di ruangannya. Seperti biasa, pintu ruangan tak pernah dikunci. Dari kejauhan, ia nampak cantik dan anggun. Angga duduk di tepi peristirahatannya sembari menatap wajah cantik ibunya dengan penuh rasa sayang. Maafkan Angga ya Bu, selamat tidur dan semoga mimpi yang indah, ucapnya pelan sembari memberikan tanda kasih sayang pada pipinya. Angga bisa melihat senyuman di wajah yang telah terlelap itu. Jantungnya berdebar kencang. Perasaannya gemuruh saat ia melihat pesona kecantikan ibunya dari dekat. Angga mencoba menahan diri dari gejolak yang melebihi batasan. Namun semakin gejolak itu coba dihilangkan, semakin itu semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya ia memberanikan untuk memberikan tanda kasih sayangnya yang diberikan melalui bibir sang ibu. Angga tidak tahu karena sebenarnya Harti belum terlelap. Ternyata Harti masih tersadar dan terjaga saat Angga memberikan rasa kasih sayangnya. Itu membuat jiwa dan angan Harti terasa terbang tinggi. Angga menjadi lelaki lain, satu-satunya yang pernah memberikan kasih sayangnya di bibir selain mendiang suaminya. Sebuah perasaan bahagia yang sudah sangat lama tak pernah ia dapatkan kembali. Semua itu membuat perasaan Harti menjadi nyaman, yang sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kehidupan Harti seperti kembali berwarna semenjak saat itu. Dia merasakan ada sosok lelaki yang bisa mencuri hatinya. Walau dia sendiri masih bimbang akan hadirnya perasaan yang semestinya ini terhadap Angga, yaitu anak angkatnya sendiri. Namun Harti hanyalah wanita biasa, yaitu seorang wanita yang sudah kodratnya membutuhkan rasa nyaman dari seorang lelaki. Setelah itu setiap hari, Harti mencoba menepis perasaan cintanya pada Angga dengan menyibukkan diri di pekerjaan kantornya. Akan tetapi semakin ia mencoba menjauhkan perasaan itu, cintanya kepada Angga semakin mendorongnya. Sekitar sebulan lamanya, Angga dan Harti menjadi canggung, seakan seperti serba salah jika mereka bertemu. Hingga pada suatu malam, Harti tak mampu lagi membendung perasaannya pada Angga, anak sambungnya. Beberapa saat ketika Angga keluar dari ruangannya, Harti setelah Angga memberikan ungkapan kasih sayangnya, Harti jadi tidak bisa menutup mata. Kemudian ia memutuskan menghampiri Angga, anak angkatnya. Sudah jam 1 malam. Saat itu Angga nampaknya sudah terlelap pulas. Harti duduk di dekat Angga,
Cukup lama dia pandangi wajah anak sambungnya itu yang selama ini menemani hidupnya. Dimulai dengan sambutan penuh perasaan kasih sayang. Lalu ia memberikan perasaannya pada Angga tepat di pipi. Tak disangka saat itu, sebuah rangkulan menimpa. Ternyata Angga belum benar-benar pulas. Ia hanya pura-pura saja. "Ih Angga, kok kamu belum tidur? Ibu kirain kamu sudah bermimpi indah. Tapi kamu bohongan ibu ya," ujar Harti dengan tersipu dan wajah merona. "Maafin Angga Bu. Angga juga tahu kok kalau tadi ibu juga berpura-pura pulas saat Angga ucapin selamat tidur pada ibu. Ini juga balasan untuk ibu." Ibu Angga. Dengan menjangkau tangan Harti, kini Angga lebih berani memberikan tanda kasihnya. Harti terhenyak mencoba membatalkan semuanya. Akan tetapi harapannya lebih besar dibandingkan dengan penolakan agar Angga melanjutkan semua pekerjaan itu. Suasana malam yang mendukung membuat keduanya terjerembab ke dalam arus yang sangat kuat, di mana perasaan gejolak dari diri mereka masing-masing yang sudah membutakan segalanya. Bertahun-tahun Harti merawat Angga dengan penuh kasih sayang, dan saat itu Angga membalas semua kasih sayangnya yang selama ini ia simpan. Batin Harti yang selama ini serasa kering kini telah menemukan kembali semangatnya. Jiwanya seakan melambung setiap kali Angga memanggil namanya sembari membisikkan kata indah. Saat itu hampir saja semua sesuatu terjadi dan hampir melampaui batasan wajar. Akan tetapi, Harti segera tersadar bahwa hal itu belum boleh terjadi. "Angga sudah ya, ibu nggak mau kita melanjutkan perjalanan ini dan melakukan perjalanan yang melewati batas," ucap Harti. "Bu, saya mencintai ibu. Izinkan saya membuktikan perasaan cinta ini padamu Bu," balas Angga. "Iya ibu juga paham dan ibu juga sangat mencintaimu Angga. Tapi kita belum boleh melakukan sebuah pekerjaan itu nak," ucap Harti. "Maksud ibu apa? Ibu menolak perasaan cinta saya?" tanya Angga. "Saya hanya butuh kepastian," sahut Angga. "Kamu ini tak ubahnya kayak ayahmu dulu ya. Lelaki emang gak bisa sabaran," ujar Harti. Sikap Angga itu mengingatkannya pada mendiang suaminya dahulu. Lalu Harti pun mengatakan bahwa dia akan menerima cinta Angga dan akan bersedia menjadi pendamping hidup untuk Angga. "Tapi kamu harus selesaikan dulu kuliahmu nak. Lalu kamu baru bisa menikahiku. Setelah itu kamu baru boleh minta pekerjaan itu, karena juga ibu sudah lama menginginkannya," ucap Harti. Singkat cerita, kehidupan mereka berubah drastis. Mereka mulai terbiasa dengan berbagi perasaan satu sama lain, walau dalam bingkai orang tua dan anak. Hingga akhirnya Angga menamatkan kuliahnya dan sesuai dengan janji Harti, Angga pun menikahi Angga, ibu angkatnya.